Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Mutmainah dengan NIM 203230006. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan progres dari tugas besar mata kuliah perancangan bangunan sipil yang telah saya kerjakan. Sebagaimana ketentuan soal, saya mendapatkan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, bangunan gedung terdiri dari 6 lantai terletak di Padang. Kedua, gedung dirancang tahan gempa dengan duktilitas penuh. Fungsi bangunan perkuliahan, kuda-kuda teras baja dengan sudut 25 derajat. Mutu baja profilnya BJ37. Bahan penutup atap itu genteng beton. Kemudian alat sambung baut. Bahan gording dari baja. Kolom bundar, mutu tulangan kecil 12, 290 MPa, mutu tulangan besar dari 12, 390 MPa, mutu beton atau FC aksennya 25 MPa, dan kecepatan angin 90 km per jam. Yang pertama, saya telah membuat denah bangunan perkuliahan sebagaimana yang terlihat di gambar. Itu saya merencanakan bangunan dengan luas 57 dikali 26 meter. Yang kedua itu denah atap. Itu saya menggunakan atap di bagian tengah bangunan karena saya merencanakan untuk membuat rooftop di tingkat paling atas, dan untuk atap ini untuk pelindung jalan dari tangga menuju rooftop. Yang ketiga itu tampak depan dari bangunan. Saya merencanakan tiap bangunan itu 3,5 meter. Untuk tinggi atap itu 3,49 atau 3,5. Ini menyesuaikan dengan sudut dari kuda-kuda dan juga dari atap yang telah direncanakan. Nanti saya akan memberikan gambar dari denah kuda-kudanya. Yang keempat itu tampak kiri dan tampak kanan. Kemudian yang terakhir itu denah dari kuda-kuda dan juga tipe kuda-kuda yang akan saya gunakan. Untuk tipe kuda-kudanya itu ada 3 tipe. Yang pertama, tipe kuda-kudanya full, yaitu terletak di tengah dari atap karena menyesuaikan untuk jenis atap yang saya gunakan. Yang kedua itu tipe kuda-kudanya setengah, dan yang ketiga itu lebih kecil dari yang kedua. Kemudian setelah membuat denah, sebelum memasukkan pemodelan ke aplikasi yang akan digunakan, lebih dahulu kita membuat perencanaan untuk kolom, balok, dan juga tebal plat. Yang pertama untuk kolom, untuk dimensi kolom, itu saya merencanakan menggunakan kolom dengan diameter 600 mm. Untuk perencanaan tulangan, itu menggunakan rumus AS sama dengan 3% dikali dari luas dimensi kolom, sehingga mendapatkan hasil 282.600 mm. Luas permukaan kolomnya 282.600 mm, sehingga didapatkan AS itu 3% dikali luas permukaan dapatkan 8478 mm. Kemudian saya menggunakan atau merencanakan tulangan utama itu menggunakan diameter 22 dengan nilai atau luas dari diameter tersebut 379,94, sehingga jumlah tulangan yang
digunakan itu AS dari dimensi kolom itu dibagi dengan luas tulangan utama. Sehingga didapatkan untuk perencanaan tulangannya itu 22 buah tulangan pokok. Sehingga untuk dimensi kolom itu tulangan pokoknya 20, maaf ini sedikit typo, 22 diameter 22. Dan juga saya merencanakan untuk kolom yang saya merencanakan 2 kolom. Untuk lantai 1 sampai 4 saya menggunakan kolom yang pertama dengan diameter 600, dan untuk kolom tingkat 5 dan 6 itu saya menggunakan kolom 400 mm. Untuk penulangannya itu menyesuaikan dengan rumus kolom yang 600 sehingga didapatkan jumlah tulangannya itu 10 buah dengan diameter 22. Yang kedua itu tentang balok atau dimensi balok yang akan digunakan. Untuk dimensi balok yang akan digunakan, kita terlebih dahulu mencari hamin atau tinggi minimum dari balok dengan rumus L/16. L ini luas bentang terpanjang dari bangunan, sebagaimana yang telah saya perlihatkan di denah tadi. Untuk bentang terpanjang dari bangunan saya itu 6 meter atau 6.000 mm. Kemudian dibagi 16 didapatkan 375. Maka untuk tinggi balok minimum itu 375. Dan saya merencanakan untuk tinggi baloknya itu 500 mm. Kemudian selanjutnya untuk mencari lebar balok itu menggunakan ketentuan dari SNI 2847 2019 poin 123. Saya mengambil untuk poin yang kedua itu B min sama dengan atau lebar minimum dari balok tersebut ialah 0,3 dikali dengan H balok yang telah direncanakan. Sehingga didapatkan lebar minimum dari balok itu 150. Dan saya merencanakan untuk balok menggunakan lebar balok 350. Kemudian dilakukan pengecekan untuk lebar maksimum dari balok yang akan digunakan itu dengan rumus kolom. Rumus kolom 1 dan 2, rumus lebar balok maksimum 1 dan 2. Kolom saya diameternya sama untuk kolom 1 dan kolom 2. Itu sama-sama 600 karena kolom bundar. Kemudian dicari dengan rumus sehingga didapatkan maaf sedikit typo 600. Ini sudah menyesuaikan dengan rumusnya dan didapatkan itu lebar maksimum dari balok itu diambil yang terkecil yaitu 1500. Kemudian dicek sesuai dengan yang saya rencanakan, saya menggunakan lebar 350. Maka didapatkan dimensi balok yang akan saya gunakan itu 500/350. Kemudian selanjutnya untuk plat. Untuk plat itu terlebih dahulu kita menghitung bentang bersih plat dengan rumus bentang terpanjang dikurang dengan jari-jari kolom samping kanan dan samping kiri plat, yaitu 6.000 dikurang 600 mendapatkan hasil 5.400. Kemudian dicari hamin atau tebal minimum dari plat yang akan kita gunakan itu sesuai dengan tabel di bawah ini. Karena sesuai dengan soal saya menggunakan FY-nya 390 MPa
Sedangkan di tabel ini tidak terdapat nilai 350, maka dilakukan interpolasi, yaitu di antara 280 dan 400, sehingga didapatkan untuk pembagian dari hasilnya 33,25 mm. Kemudian dibagi atau dicari Hamin. Kemudian dicari Haminnya, yaitu ln bentang bersih dari bentang bersih balok, bentang bersih plat dibagi dengan nilai yang telah kita interpolasi tadi, sehingga didapatkan Haminnya 162. Kemudian dicek dengan dicek dengan rumus BE1 dan BE2 sebagaimana yang telah tertera di layar. Ini semua kita cari itu gunanya untuk mencek nilai tebal plat sesuai dengan SNI beton 915113 itu apakah kita akan menggunakan poin A, B, atau C. Kemudian sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus mencari delta FM-nya. Delta FM itu kita pertama mencari inersia. Inersia dari balok, inersia dari plat yang kita rencanakan. Kemudian setelah didapatkan luas bagian sayap inersia balok dan inersia plat, dimasukkan ke rumus delta Fs dan didapatkan delta Fm. Maka nilai yang saya dapatkan itu 1,74. Dan saya menggunakan Haminnya menggunakan rumus dari poin yang kedua, yaitu Hamin sama dengan IN 0,8 ditambah FY per 1400 per 36 tambah 5 beta dikali delta FM dikurang 0,2. Dan nilainya harus besar sama dari 125. Dan setelah dilakukan penghitungan, saya mendapatkan Haminnya itu 154,29. Dan hasilnya oke. Maka karena Ham minimumnya itu 154,29, saya menggunakan dan merencanakan untuk tebal plat itu 105 dengan ketebalan 155 mm. Kemudian perencanaan selanjutnya itu tentang tangga. Karena dalam gambar denah saya menggunakan tangga. Untuk tangga utama itu saya mengambil lebar tangganya itu 2 meter, lebar anak tangganya 0,3 meter, tinggi anak tangga 0,18 meter, jumlah anak tangga 10, menyesuaikan tempat tangga yang telah saya rencanakan. Tinggi bouldersnya setengah dari tiap lantai itu 1,75 meter, panjang bouldernya 2, menyesuaikan dengan ukuran tangga, lebar tangga, panjang bawah tangga 2, dan panjang miring tangga itu menyesuaikan dengan pengaplikasikan di SAP. Selanjutnya itu kita mengaplikasikannya ke SAP. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi SAP versi 16. Sebagaimana yang terlihat di layar, saya sudah melakukan pemodelan dan memasukkan material dan juga frame sectionnya sesuai dengan soal. Untuk material itu C-aksen 25, untuk BJ-nya itu 37, untuk tulangan
mutu tulangan besar kecil dari 12 itu 290. Mutu tulangan besar dari 12 390. Oke. Kemudian untuk section properties itu balok sesuai dengan yang saya rencanakan itu saya menggunakan dimensi 500 dikali 350. Untuk kolom yang pertama, untuk kolom lantai 1 sampai 4 itu saya menggunakan dimensi 600 dengan tulangan yang telah saya jelaskan di awal. Saya merencanakan tulangan diameter 22 dengan jumlah 22. Untuk kolom yang kedua itu saya menggunakan diameter 400. Oke. Kemudian saya juga memasukkan area section atau plat dengan ukuran yang telah saya perhitungkan itu 155 mm atau 0,155 meter. Oke. Kemudian saya masukkan ke bagian-bagian balok dan juga kolom. Terus selanjutnya untuk atap sesuai dengan denah bentuk kuda-kuda atau tipe kuda-kuda dan ukuran atapnya. Dan untuk gording gordingnya itu saya menggunakan jarak 0,45 karena jenis antar gording itu 0,45 meter karena saya menggunakan jenis penutup atap itu dengan genteng beton yang berukuran 42 cm. Kemudian baiklah, saya akan lanjutkan untuk jenis dari atapnya. Saya mengambil dari jenis baja profil. Untuk kuda-kuda itu W12x14 dan untuk gording itu saya menggunakan C5x9. Oke, mungkin bisa saya lihatkan untuk kuda-kuda. Mohon maaf, ternyata saya menggunakan baja profil 14x22. Sebagaimana yang dapat dilihat ada 3 jenis kuda-kuda yang saya gunakan. Itu tipe yang pertama, kedua, dan ketiga. Sesuai dengan yang telah saya gambarkan di denah bangunan saya. Kemudian selanjutnya untuk pembebanan. Pembebanan saya merencanakannya dengan dengan beban luasan, yaitu saya memasukkan bebannya di
dalam setiap plat. Ini untuk contoh. Mungkin contohnya bisa yang telah saya inputkan. Ini tidak saya masukkan karena pada bagian 2 ini itu terdapat tangga, jadi tidak dimasukkan untuk beban plat. Beban plat, sebelum masukkan beban itu kita masukkan jenis beban yang terlebih dahulu. Define load load pattern itu saya baru menginputkan beban mati tambahan dan juga beban hidup. Untuk yang pertama itu saya memasukkan beban hidup sesuai dengan fungsi dari bangunan saya itu untuk perkuliahan sama juga dengan sekolah. Untuk lantai pertama itu memiliki beban hidup 4,79. Ini hidup. Untuk luasan itu kita menggunakan two way. Oke. Untuk melihat beban yang telah diinput itu dapat kita lihat di show display, show load assign, area. Kita pilih pembebanan yang telah kita masukkan, two way. Oke. Dapat dilihat beban yang telah saya input itu berbentuk beban segitiga dan trapesium karena dia menggunakan beban luasan. Begitu juga untuk lantai 2 dan sampai lantai 5. Untuk lantai 6 itu menggunakan beban hidup untuk ruang pertemuan dengan beban kursi dapat dipindahkan itu 4,79 kilonewton per meter kuadrat. Mungkin sekian. Maaf sebelumnya, saya belum memperlihatkan bentuk tangga yang telah saya buat. Untuk jenis tangga itu saya menggunakan tangga plat beton. Eh, Seperti ini. Begitu juga dengan bagian ujung yang satu lagi. Dan untuk yang di tengah, ini untuk di tengah bangunan. Untuk lantai 1 di sini, untuk lantai 2 di bagian depannya.
Begitupun untuk bagi lantai 3 itu di bagian sama seperti lantai 1. Mungkin sekian progres dari pengerjaan tugas besar perencanaan bangunan sipil yang telah saya buat, yaitu sampai dengan penginputan pembebanan. Di sini jikalau saya ada kesalahan dan berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.